sesaat lagi kita akan menyaksikan drama parodi berjudul Proklamasi Kemerdekaan. Beri tepuk tangan yang mulia. Fully, Frewin, Kathleen Sterlingwu, Charlotte Sterlingwu, Joanna Lee, Eiffel Lavencia, Yvonne Lavencia, Jaden Young, Melvin, Jose, Nathan Maxwella, Sansan, Jessica. Sebuah karya Ibu RT Meilinda, persembahan Teater Villa Permata Indah. Sutradara Meilinda, koreografi Elisa, penata peran Yenti. Selamat menyaksikan. Alkisah, suatu negeri yang sangat subur, kaya akan kekayaan alam, Kewarifan Lojinau. Inilah Indonesia. Rakyat yang penuh semangat, hidup berdampingan, rukun dan sangat terkenal dengan keramahannya. Inilah pada awal mulanya sebelum penderitaan itu terjadi. Mereka hidup dalam damai, sejahtera tanpa ada rasa siksaan. Dan mereka senantiasa bersemangat dalam segala aktivitas. Wah, Pertiwi sangat indah. Lihat tanaman kita, sangat subur. Iya, benar sekali. Pekerjaan kita pun terasa ringan. Kita bekerja gotong royong seperti ini. Itu sih sudah pasti, Bu. Apalagi negara kita ini negara agraris. Tanahnya subur, cocok untuk tanaman apa saja. Ayo kita lanjutkan pekerjaan kita. Pagi teman-teman. Pagi juga. Sudah dari tadi ya kalian di sini. Nggak juga baru wajah. Kalian bagaimana semangat untuk hari ini? Ya pasti dong. Ada Bu Guru. Pagi Bu Guru. Iya, pagi juga anak-anak. Wah, kalian terlihat semangat sekali ya hari ini. Terus jaga semangat kalian ya. Kejar terus apa yang kalian cita-citakan. Siap Bu Guru. Ya Bu, sayur Mbak. Silakan sayurnya Mbak. Mari dibeli, ini sayurnya masih segar-segar. Ibu ke pasar juga ya Bu? Ya Bu, mumpung anak-anak sekolah, sempatkan ke pasar sebentar. Wah, sayurnya segar-segar rupanya ya. Iya. Iya Bu, ini barusan dipetik dari kebun. Begitulah rakyat Indonesia pada mulanya. Namun, semua rubah saat orang-orang Belanda masuk dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Mereka, baik tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, semuanya merasakan kekejaman dari penjajahan Belanda. Mereka disiksa dan bekerja secara paksa.
Hahaha. Teknologi Indonesia dan miliki kita. Begitulah kondisi bangsa saat ini. Mereka bekerja secara paksa hanya untuk kepentingan Belanda. Selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Itu bukan waktu yang sebentar. Sampai pada akhirnya Jepang masuk ke Indonesia untuk memberikan bantuan kepada Indonesia untuk memerangi Belanda. Mau sampai kapan kita seperti ini, Bu? Sabar Bu Guru, kami juga lagi memikirkan cara. Pak Soekarno juga lagi runding dengan beberapa tokoh pejuang Indonesia. Mas Soekarno. Pak, apakah kita akan melewati hari-hari seperti ini terus? Sabar Bu, saya hari ini baru bertemu dengan beberapa tokoh pejuang dan salah satu tentara Jepang. Mereka akan mengajarkan kita cara untuk melawan Belanda. Apakah Bapak yakin dengan tentara Jepang? Saya akan menjajaki tentara Jepang bersama tokoh pejuang dan pemuda-pemuda. Jika kita bekerjasama untuk melawan Belanda nih, Apa yang bisa menjadi bentuk kerjasama kita? saya tidak minta apa-apa nih dari kalian orang Indonesia nih. Saya akan kasih kalian senjata. Kalian hanya akui kami sebagai orang-orang yang paling hebat di dunia ini nih. Bagaimana sekarang nih? Akhirnya Indonesia menerima tawaran dari Jepang dan mereka berperang melawan Belanda. Dengan bantuan Jepang, Indonesia pun berhasil mengalahkan Belanda dan mengusir penjajahan Belanda. Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Malah sebaliknya, Jepang justru menjajah Indonesia lebih kejam dari Belanda. Siksaan-siksaan yang berat dirasakan Indonesia pada saat itu. Meskipun hanya 2,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, namun tanggungan Indonesia lebih menyakitkan dan lebih sengsara daripada Belanda. Selamat pagi Pak. Selamat pagi para pemuda, silakan masuk. Pak Soekarno, mohon maaf kalau kami lancang. Sampai kapan kita seperti ini terus? Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Kita harus sabar untuk mencapai hasil yang besar. Kita harus merdeka Bapak, ini tanah kita. Kalian pulanglah, saya akan berunding dengan Pak Hatta dan pejuang lainnya. Pada tanggal 14 Agustus, pemuda Sultan Syahir, Wikana, dan Darwis mendengar dari radio bahwasanya pihak sekutu telah menjatuhkan 2 bom ke kota Nagasaki dan Hiroshima. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Akhirnya, pemuda berencana menculik Soekarno dan Hatta. Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. These proceedings are closed.
Mari, kita semua kumpul di sini. Segera ke rumah Soekarno dan Muhammad Hatta. Selamat malam, Bu. Apakah Bapak Soekarno ada di rumah? Selamat malam semua. Sebentar ya, saya panggilkan. Silakan masuk. Malam anak-anakku, ada masalah apa? Hari ini kami mendengar radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Wahai rakyatku, biarkan kami berpikir. Jangan menunda lagi Pak Soekarno, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, beberapa pemuda tidak sabar dan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bapak mau dibawa mana? Tenang Bu, kami hanya ingin Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Ibu tenang, saya akan segera kembali. Akhirnya Soekarno minta para pemuda untuk memulangkan dia bersama Muhammad Hatta ke Jakarta, ke rumah Laksamana Muda Maeda, salah satu tokoh Jepang. Kalian pemuda, tinggalkan saya bersama Pak Hatta. Baik Pak, kami akan mengatur kepulangan Bapak untuk menyiapkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Bu, kamu segera jadikan bendera kebangsaan kita, sang saka merah putih yang akan saya kibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Baik, Pak. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita. Hingga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebuatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara
Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada sabit-sabit lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon untuk berdiri sebagai bentuk kecintaan pada negara Republik Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tumpah darah, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Kami Teater Villa Permata Indah mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku. Bangkitlah, majulah, jayalah Indonesiaku. Merdeka!